Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para peserta, Bapak Ibu dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sekarang adalah malam kedua kita dari materi publikasi artikel populer. Nah, untuk materi yang kemarin malam itu bagi para peserta yang belum mendapatkan informasinya, bisa nanti ada link untuk Guru Cendekia. Nanti untuk para peserta yang belum mendapatkan materi yang sebelumnya bisa diakses ke sana. Dan untuk para peserta dimohon mungkin bisa nanti mempersiapkan alat tulisnya gitu untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, sekarang di malam kedua ini kita akan fokus ke penulisan artikel populer sampai ke publikasi. Nanti dari pemateri oleh Bapak Cahaya Khairul Anwar sendiri nanti akan memaparkan lebih jelasnya lagi bagaimana artikel populer itu dari mulai penulisan, dari judul, sampai publikasi. Nah, di sini pada malam hari ini kita akan mulai langsung saja, Pak ya, melanjutkan materi kita yang tadi malam. Baiklah, untuk narasumber, materinya disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, selamat malam, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat untuk Bapak Ibu dimanapun berada. Gimana kabar Bapak Ibu semua, sehat ya? Kalau sehat boleh ngangguin kepala dong. Kalau nggak ngangguin kepala mungkin lagi sedikit pusing ya, pusing mikirin gimana nulis artikel. Itu ya. Gimana Bapak Ibu sehat ya? Bu Dharma, boleh ngangguin? Bu Dara, ngangguin dong. Yang kenceng. Baik, makasih Bapak Ibu. Saya sudah baca beberapa komentar Bapak Ibu di grup, luar biasa. Bentuk perhatian Bapak Ibu semua. Dan saya maklumi mungkin ada yang bertanya kembali walaupun saya sudah jelaskan tadi malam. Namun ya tentu saya juga memaklumi mungkin karena alasan sinyal, terkendala akses dan lain sebagainya. Namun saya berharap malam ini Bapak Ibu mohon kalau bisa fokus. Ya artinya biar kalau ada yang kurang jelas tanya aja. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu kurang jelas, ditanya saja sampai Bapak Ibu paham gitu. Baik, nah sekarang kita lanjutkan teorinya namun bisa dipraktikkan. Bagaimana kita menulis. Nah, ini ada yang Bapak Ibu isi absen, kalau bisa menurut panitia nggak usah isi absen. Itu otomatis katanya kemarin Pak Dr. Hardi. Bapak Ibu nggak perlu chat-chat misalnya, saya hadir, nggak perlu. Dan itu otomatis nanti akan terekam di rekam proses. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, semoga sudah ada ya tulisan-tulisan nakalnya Bapak Ibu. Atau tulisan-tulisan genitnya Bapak Ibu dari tadi malam sampai malam ini. Nah bagi yang sudah ada, sepertinya sudah ada yang mengirim, tapi belum saya buka, itu artikelnya karena saya ada berkegiatan selama sehari penuh. Baik kita lanjutkan Bapak Ibu semua. Nah, mudah-mudahan yang 58 orang yang ikut di sesi pertama ini, mudah-mudahan tambah semangat ya untuk mengikutinya. Baik Bapak Ibu semua. Saya share screen dulu. Baik. Sekarang saya akan mengingatkan kepada kita semua. Menulis itu gampang asal kita mau. Rumusnya adalah Bapak Ibu lakukan, tulislah apa yang ada di kepala itu kemarin. Jangan pikir-pikir, jangan timang-timbang, tapi tulislah. Karena menulis itu gampang, segampang kita bersiul. Bisa begitu. Nah, begitu juga dalam menulis, itu juga sama mudahnya. Bagaimana caranya agar orang bisa menulis gampang, mudah dan sehat. Orang yang suka nulis itu sehat. Usianya jauh lebih muda daripada usianya. Karena selalu berpikir positif. Oke, makanya orang yang suka nulis itu biasanya lebih muda. Baik laki maupun perempuan. Baik Bapak Ibu semua, bisa kita lihat slide berikut ini.
Nah, ini Bapak Ibu semua. Nah, sekarang ingin saya tunjukkan pada Bapak Ibu semua pengenalan lanjutan dari sebuah diskusi kita. Tulislah yang kita sukai. Jangan Bapak Ibu sepertinya dipaksa. Tapi tulislah yang Ibu Bapak sukai. Tentang tema atau topik apa saja. Topik sosial, topik politik, kebudayaan, agama, pendidikan, lingkungan, dan lain sebagainya. Kalau Ibu suka, tulis saja. Karena berawal dari suka itulah orang bisa menulis. Karena kalau kita suka, maka kita akan senang menulisnya. Nah itu. Banyak orang yang terpaksa. Karena dia dipaksa menulis, lalu dia tidak bisa menyelesaikan tulisnya. Untuk itu, maka yang harus dilakukan adalah tulislah apa yang Bapak Ibu sukai. Itu Bapak Ibu semua. Nah, teori ini akan bermakna bila mana Bapak Ibu lakukan, tulis. Makanya kalau Bapak Ibu mau tulis, silahkan setor ke saya. Saya akan bantu mengarahkan. Begitu Bapak Ibu yang udah tulis, kirim ke email, saya periksa. Ibu, ini yang kurang, perlu tambah judulnya begini, tulisan seperti ini, barangkali huruf satu dengan huruf lainnya, kalimat, kata, atau dan sebagainya, antar paragraf, begini. Ibu yang poles, sambil saya bantu. Oke Bapak Ibu ya, ini. Ingat, tulislah apa yang kita sukai. Ini. Yang kedua adalah, kalau Bapak Ibu ingin lebih dalam melihat bahwa dalam menulis itu harus ada yang namanya pusat pikiran. Pikiran kita fokus. Fokus itu tidak perlu merenung. Tidak mesti merenung yang namanya fokus menurut saya Bapak Ibu semua. Orang yang pikirannya pusat, konsentrasi, atau dalam bahasa sholatnya itu orang yang apa ya? Kalau sholatnya itu apa istilahnya Lulu? Apa? Saya maaf, bisa bantu? Kalau sholat itu tidak terganggu mana sana sini, disebut sholatnya Khusyuk, Pak. khusyuk. Maaf ya, oke. Khusyuk. Khusyuk itu tidak perlu harus diam, merenung, sendiri dalam kamar. Nah, pusat pikiran itu bisa saat kita duduk-duduk sama anak, di depan laptop, depan TV, tengah malam, sambil bercengkrama, di depan rumah, sama ibu-ibu, sama bapak-bapak, saat arisan. Tapi pikiran ini bisa diajak negosiasi. Cuma Bapak Ibu, coba cek, Ibu itu suka menulis, suka melakukan aktivitas positif saat sedang apa. Sama dengan saya Bapak Ibu, saya nggak bisa dengan kesendirian. Kalau saya belajar harus ada anak, ada TV, ada suara musik, baru bisa. Gitu Pak. Tapi kalau sendiri tengah malam saya nggak bisa. Justru saya melamun. Saya menghayal. Bahkan saya mikirkan utang yang saya pikirkan. Nah, kalau ada orang di depan, ada lagu, nah itu saya enggak. Oke. Baik. Nah, itu Bapak Ibu semua. Nah, sekarang begini Bapak Ibu semua. Pada umumnya, kita kan bingung mulai nulis dari apa. Kalau ada ide, gagasan, dan objek. Mau menulisnya dari kata apa atau kalimat apa. Gitu. Saya sampaikan dari malam memperkuat kembali nih. Tulis saja dari kalimat apa saja. Nah, kalau nggak bisa nulis, saya ajarkan. Ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak bisa nulis, di slide saya yang tadi malam, itu ada aplikasi WA. Oke Bapak Ibu ya. Halo? Ada aplikasi WA yang bisa digunakan. Nah, ini cara gila menulis artikel. Apakah, saya tanya Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu tahu caranya menulis melalui aplikasi WA? Tahu nggak? Pak Endi, tahu nggak caranya menulis di WA, lewat WA? Enggak? Bu Dara, tahu nggak? Bu Dharma, tahu nggak? Kemudian siapa lagi yang kelihatan ini? Bu Eni, tahu nggak? Bu Sulika, tahu nggak? Tahu? Caranya coba sekarang saya ajarkan. Ini cara gila. Sebenarnya nanti di slide kedua. Kalau Bapak Ibu nggak bisa nulis, cukup dengan ngomong. Oke? Cukup dengan ngomong. Nah sekarang coba kita praktikkan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu pegang HP-nya. Coba. Silakan kita praktikkan. Nah, ini cara gila ini. Oke, silakan. Sampai hitungan kelima, semua Bapak Ibu sudah pegang WA HP. Lalu buka WA. Ini sebenarnya udah tahu, cuma hanya mengingatkan aja.
Ya. Oke, silahkan. Oke, kalau sudah boleh foto saya sekali lah. Ini di luar materi. Mungkin Pak Cai di foto lah itu sama Bu Cipta. Ini bukan modus. Begitu pegang HP, Bu Cipta minta saya difoto. Tapi kalau ikhlas, alhamdulillah. Kalau enggak, innalillah. Gitu ya. Udah Bu Yusmawati, udah pegang HP-nya? Udah? Ayo. Silakan kita coba dulu. Nah, biar saya coba bantu caranya. Nah, ini praktiknya. Kalau Bapak Ibu nggak bisa nulis, sekarang cukup lewat WA. Nah, baik. Kita buka WA ya. Bapak Ibu buka WA. Buka chat. Chat. Ya, chat. Oke. Lalu Bapak Ibu sekarang coba klik nomor anak atau suami. Ya, anak atau istri. Anak atau siapa yang di rumah. Oke. Misalnya anak ibu, suami ibu, kakak ibu di rumah misalnya. Atau saudaranya ibu, siapa aja di rumah. Nah, oke. Sudah? Atau ada satu mahasiswa sebagai contoh yang ngirim chat saya. Mungkin ada yang sudah simpan nomor saya, boleh saya di chat. Halo Pak, boleh, biar saya contohkan juga. Nah, oke sudah ya. Sekarang kita contohkan. Sudah siap ya Bun? Sudah siap Bu Sulika? Pegang dong. Ya, sambil foto Bapak bolehlah. Satu foto Rp1.000. Kalau 2 foto 2.000. Oke sudah ya. Sekarang Ibu langsung coba klik tombol ketik pesan. Sudah? Kita ulangi. Sekarang mulai dari pertama buka WA, buka kolom chat. Setelah chat cari orang yang Bapak Ibu tujukan pesan. Ke anak, ke suami, ke istri. Sudah ya? Kalau sudah manggut Bun, biar kita lanjutkan. Bu Tresia, udah siap Bun? Pak Tresia tuh Ibu, maaf kurang jelas di monitor. Ibu Mas Sri Mulia sudah siap? Udah ya? Bu Cipta udah siap? Kepada siapa? Oke sip. Nah ini bagus ini responnya cepat ini. Nah gitu. Oke udah ya. Setelah itu Ibu cari orang dulu kepada siapa. Setelah itu klik orangnya. Klik kepada siapa mau dikirim pesan itu. Oke ya. Sudah? Kalau sudah manggut Bun? Oke. Kalau sudah, kan di monitor HP itu ada sebelum kita ngetik, ada kolom ngetik ya, disitu tertulis ketik pesan. Udah? Sudah Bu, Bapak? Ya, ketik pesan. Klik di tombol ketik pesan. Klik. Ya, sudah? Ya. Lalu di kolom bawah ketik pesan ini ada tombol mic. Coba pelan-pelan. Ada logo mic. Ada logo mic. Ya, ada logo mic. Udah ketemu Bun? Bapak? Udah ketemu belum? Oke. Ya, Ibu Sudiarta udah ketemu Bu? Coba saya cek dulu. Pak Endi udah ketemu Pak? Oke, Pak Dharma, Bu Dharma sudah? Bu Eni, Bu Sulika, udah ketemu ya? Oke. Di ketik pesan itu ada tombol mic di atas huruf-huruf. Di atas 0, 9, ada mic di situ. Oke. Ya. Ibu klik, coba ditekan mic itu. Coba Ibu ngomong tentang idenya apa. Oke. Saya coba mau mulai. Ibu ngomong, klik sekarang. Klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Enter kalau mau kasih paragraf. Pendidikan adalah hak setiap orang, maka orang tua harus terlibat dalam pemenuhan pendidikannya. Oke. Lalu lanjutkan.
negara memiliki kewajiban untuk menanggung warganya. Oke. Sesudah itu Ibu kirim. Nah, setelah itu Ibu kirim. Jadilah tulisan ini, Ibu Bapak, mudah-mudahan terlihat, tidak terlihat ya. Ini coba nanti saya kasih modulnya nanti di WA Group dah kalau misalnya ada yang belum jelas. Tapi saya akan coba praktikkan. Ibu kirim ini ya ke alamat tujuan, lalu copy paste tulisan komentar yang Ibu ini di laptop. Copy ke Word, Microsoft Word. Jadi Bapak Ibu nggak perlu nulis, cukup ngomong, nanti diedit, titik komanya. Ini cara mudah dan paling gampang guru atau pegawai naik pangkat. Nah, gitu Bu. Pak Endi, Bu Endri, udah paham nggak ini? Bu Cipta, udah dicoba nggak? Udah? Belum paham? Belum? Boleh, ya, karena ini sistemnya dimatikan mic-nya, nanti di sesi pertanyaan, boleh diperkuat kembali. Saya ulangi lagi, Bu. Buka WA, kita ulang lagi, Bu. Nah, oke, buka WA. Ini siapa yang ngirim ke saya? Ini ada nomor Ida Wirnaningsih. Oke, Ida Wirnaningsih ini yang punya kiriman ke saya. Saya coba. Ibu, cari nama orang tersebut, lalu klik ketik pesan. Di situ ada logo atau tombol mic. Sekali aja Bapak Ibu klik. Langsung ngomong. Pengasuhan adalah salah satu model yang dibutuhkan oleh anak-anak. Titik. Mengapa anak-anak perlu diasuh? Karena bila mana anak tidak diasuh, akan mendapatkan tantangan dan hambatan dalam pengasuhannya. Untuk itu, orang tua harus dekat dengan anak. Bila anak diabaikan, maka anak akan berpotensi mendapatkan gangguan psikologi, sosial, dan gangguan lainnya. Saya kirim ke Ibu. Nah, saya kirim ke Ibu ini, Ida Wirnaningsih. Jadilah satu paragraf. Tuh, dapat satu paragraf saya, Bu. Jadi bukan menjadi suara, dia jadi berubah. Suara jadi tulis. Oke, Bun ya? Ini paling gampang ini. Nah, Ibu Ida ini kayaknya pakai suara. Coba Ibu ngomong, ubah dia, klik mic itu, bukan jadi suara. Tapi menjadi tulisan. Bu Cipta udah ketemu nggak, Bun? Belum. Oh, sudah. Nah, coba. Ibu bisa dapatkan 3 paragraf, 5 paragraf, 7 paragraf, 500 kata. Lusanya terbit. Gitu. Ngomong, tulis. Setelah ditulis, ngomong, pindahkan ya, Bun, copy paste yang pindahkan filenya di buka WA di laptop. Nanti setelah ngomong begini, Ibu buka WA di laptop ya. Nah, buka WA percakapan tadi, copy dia ke Microsoft Word. Gitu caranya, Bun. Nah, kalau mau menambahkan artikel, menambahkan rujukan dari orang, tinggal sisipkan, taruhkan. Ini cara gila menjadi penulis. Nah, gitu Pak Asep. Nah, Pak Asep udah nyambung nggak tadi, Pak? Udah. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, Bang. Mungkin ada yang belum tahu. Sekarang memanfaatkan ini. Lewat suara bisa jadi tulisan. Setelah itu Ibu edit di laptop. Buka WA di laptop. Ada yang belum bisa WA di laptop, minta anak atau siapa di rumah ya, biar bisa WA lihat laptop. Di situ Bapak Ibu edit. Ibu Bapak bisa nulis apa saja, cukup lihat WA. Misalnya ngomong, kita ada dibuka WA. Masa setelah pandemi menghadapkan situasi yang berbeda pada
lingkungan masyarakat. Biasanya anak-anak diasuh dan diberdayakan melalui ragam program. Misalnya, kirim. Bisa jadi satu paragraf kirim lagi ke temannya. Tapi bilang, jangan dihapus. Nah, gitu. Jangan dihapus. Gitu Pak Asep ya. Pak Asep saya tantang. Nulis melalui WA. Lalu kirim ke saya Pak. Kita lihat hasilnya. Oke. Nah, ini Pak Bu Uul sambil makan malam boleh. Nah, Bu Uul sambil makan malam juga boleh. Bu Yulia juga boleh. Nah, ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan udah jelas ya. Nanti kalau kurang jelas, nanti saya kasih tutorialnya di diskusi kita di grup. Baik Bapak Ibu semua. Nah ini Bapak Ibu semua kita lanjutkan. Pada umumnya orang bingung. Nah sampai mulutnya begini, bibirnya sampai kembung. Nah, mau nulis apa? Oke. Saya lanjutkan Bapak Ibu semua, ini sudah kemarin. Kalau menulis itu menggunakan topik kreatif. Topik kritik itu belakangan. Tulis saja ide-ide yang ada dalam otak Bapak Ibu semua. Cepat tulis. Nah, tulis saja atau ngomong aja di sini, ngomong lewat WA, ngomong aja. Pemerintah membentuk satuan kerja atau satker dalam rangka penanggulangan tindakan misalnya prostitusi atau kekerasan seksual pada anak. Kehadiran pemerintah itu mutlak diperlukan, di mana sering terjadi praktik-praktik kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Sebagai contoh, pada tanggal ini, bulan ini, tahun ini, terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum bla 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 terhadap anak usia bla 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 yang mengakibatkan trauma pada anak tersebut. Kirim ke WA tujuan Bapak Ibu semua. Itu caranya. Jadi itu namanya topik kritis, topik kreatif. Setelah Bapak Ibu kirim, buka, pindahkan filenya ke Microsoft Word. Lalu Bapak Ibu baca pelan-pelan, kritik dia. Oh ini salah hurufnya, salah abjadnya, salah komentarnya, perbaiki. Itu melalui tulisan-tulisan. Itu Bapak Ibu semua. Jangan nulis, baru dapat satu paragraf, langsung dikritik. Ibu Eni ya, Bu Lydia, gitu. Nah, jadi buat aja dulu ya. Kalau terlalu banyak pertanyaan, misal di grup itu kapan nulisnya? Tapi itu mungkin tadi malam itu enggak maksimal ikut mungkin karena gangguan. Bu Yusmawati misalnya, kalau ingin cepat dapat tulisan, tulis segera. Saya tantang Bu, dalam kesibukan saya bantu Ibu. Nah, ada media kita untuk kita terbitkan di sini. Nah, gitu. Yang berikutnya Bapak Ibu semua, bagaimana caranya menggunakan topi ini? Nah, apakah topi kritik dulu atau topi kreatif? Kreatif dulu. Kalau bisa, kalau udah mahir, kreatif kritik. Boleh begitu Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu semua. Bagaimana caranya sekarang menjadi fun writer? Bagaimana caranya? Penulis yang menyenangkan, penulis yang senang, menggembirakan. Pengalaman menentukan tulisan. Perasaan positif, negatif juga menentukan kualitas tulisan. Gitu. Kalau Ibu bahagia, insya Allah tulisannya pun akan mengalir. Kalau Ibu sedih, kemungkinan tulisan nggak bisa mengalir. Nah, ini. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah percaya diri. Ingat, setiap tulisan itu harus diapresiasi. Jangan banyak dikritik, jangan banyak ditentang, tapi tulis saja. Bagaimana caranya sekarang, Bapak Ibu? Cara cepat dan tenang dalam menulis. Pusatkan pikiran. Apa yang dalam pikiran ini? Tumpahkan ke dalam tulisan. Tumpahkan dalam kalimat. Lalu susun dia, ditulis ketik rapi. Ingat Bapak Ibu, saya ulangi, jangan pikirkan apa yang mau ditulis. Tapi tulislah apa yang ada di pikiran. Gitu Bu. Oke. Yang kedua adalah bagaimana caranya agar tulisan kita itu mengalir, atur. Oke, buat atur peta pikiran. Atur poin utamanya dalam peta atau kerangka. Tapi ini saya kasih contoh. Ada bisa menggunakan ini,
ada yang pusatkan pikiran, ada yang atur, kemudian ada peta pikiran kerangka, ada yang langsung karang, ada yang buat draft, ada juga langsung tanpa draft. Kalau saya Bapak Ibu tanpa draft. Nah, kalau Bapak Ibu mau, saya ajarkan cara membuat tulisan dengan menggunakan draft. Nah, coba kita lihat satu persatu. Nah, ini Bapak Ibu semua. Cara membuat tulisan cepat. Ini ada contoh warna kuning Bapak Ibu. Anggap aja tulisan, tulis saja mengalir. Tulis saja. Gitu. Yang kedua, ada yang model gugus. Gugus ini yang sebut draft. Di sini judulnya apa? Ya Bu ya. Judulnya apa? Lalu buat anak judul di sini. Anak judul di sini. Anak judulnya. Dari model gugus dan draft ini, Bapak Ibu bisa akan mengalir tulisannya dan lebih mengarah daripada tanpa gugus. Tapi Bapak Ibu mana aja seleranya. Saya nggak perlu pakai gugus atau draft. Langsung tulis cepat, ngalir aja. Gitu. Kalau saya ngalir, Bu, saya tulis saja. Gitu. Oke ya. Ada model gugus. Di sini judulnya Bapak Ibu, di yang besar ini judulnya misalnya seks menyimpang. Mengapa seks? Mengapa kekerasan seksual dapat terjadi? Nah, gitu ya. Atau begini judulnya adalah korban seksual. Titik 2, anak dalam ancaman. Titik. Sudah begitu aja. Nah, lalu Bapak Ibu buat nanti anak judulnya di sini apa kira-kira. Anak judul pertama, pentingnya pengawasan orang tua di sini. Nah, anak judul yang kedua, kekerasan seks, fenomena seks masa kini. Nah, yang berikutnya, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, misalnya. Cara membuat, Bu, sehingga akan mengalir. Oke, yang kedua dan ini tulis cepat tanpa harus menggunakan gugus. Nah, bagaimana caranya juga Bapak Ibu? Strategi gugus dapat dipakai untuk mengumpulkan ide, gagasan terbaik. Oke, strategi ini mewakili otak memilih informasi. Tapi kalau bisa Ibu pakai aja kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya pakai yang cara bebas saja tanpa pakai gugus. Nah, tergantung mana seleranya sekarang. Nah, ini yang saya sebut model gugus. Bapak Ibu semua boleh lihat ya. Nah, mudah terlihat. Ibu Uul terlihat ya, Bun? Kalau terlihat manggut-manggut boleh, Bun? Ya. Oke. Bu Dara kelihatan, Bun? Oke. Sambil senyum, Bu. Bu Haira sambil senyum. Kelihatan nggak? Nah, kalau nulis itu memang harus banyak senyum, Bu. Nah, kadang orang cari ketenangan lewat caranya serius, nggak senyum-senyum. Padahal kalau menulis juga, Bun, ketika dapat tulisan apresiasi diri, wah, alhamdulillah. Oh, iya. Terima kasih. Tulis. Oh, iya. Iya. Apa ya? Begitu dapat apresiasi, senyum, apresiasi diri. Alhamdulillah, puji Tuhan misalnya. Nama budaya misalnya, atau apa bahasa-bahasa Bapak Ibu yang mengapresiasi bentuk syukur. Alhamdulillah, puji Tuhan misalnya, atau apa bahasa Ibu. Sehingga jangan terus serius saja nulis begini. Itu bisa ngantuk, Bun. Ya, Bu Ul ya. Sambil makan mungkin. Oh, iya. Ya betul. Ada. Ya. Ini kerupuk. Boleh itu, Bun. Tergantung gaya Bapak Ibu. Tapi kalau saya tidak saya sarankan terlalu serius. Ini lama-lama mikirin utang, belum bayar kredit mobil, kredit rumah, gitu ya Bu ya. Belum kirimin anak-anak untuk biaya sekolah. Gitu, Bun. Ya, Bu Husnul, siap ya, Bun ya? Halo, Bun. Senyum dong. Kalau mau nulis harus banyak senyum. Gitu. Semangat dong. Masa Pak Cahaya aja semangat. Kemudian pesertanya aja kalem aja begini. Berarti timpang. Gitu, Bun. Oke.
Mana Bu Nur Komariah juga ini? Nggak kelihatan. Saya khawatir kalau Bapak Ibu nggak kelihatan nanti nanya lagi apa yang sudah saya sampaikan. Ya, tapi sebagai mentor ya sabar menghadapi Bapak dan Ibu sekalian. Gitu ya Pak Suartini. Pak, tapi namanya Ibu ya. Sarjana kebidanan. Ini Bu Suartini, Bapak jadi bidan ya? Oh, bagus ya, fenomena bagus. Bercanda, mungkin pakai akun istri ya. Bu Gusti, ingat, sambil makan, sambil apa, boleh. Bu Siti, sambil senyum ketika nulis itu. Pokoknya bahagia, buat ini bahagia. Gitu, Bun. Hormon bahagia harus muncul. Nah, ini caranya menulis menggunakan struktur yang tadi, gugus. Ini judul besarnya. Keluarga sebagai sentra pendidikan. Judulnya. Oke? Ya, Bun ya. Judul tersebut ditulis tidak huruf kapital semua. Tetapi huruf awalnya aja yang kapital. Halo. Nah, kalau dengar, halo, Ibu sambil manggut-manggut dong, Bapak-bapak. Jawab dong. Nggak dijawab, sebab Bu Ul ini santai aja, Bu Ul. Berarti nggak direspon ini. Kalau gitu saya ganti dah gaya nyampean saya, biar agak kalem aja sudah. Bapak Ibu, ini judul. Ya Bu Dara ya, judulnya begini. Saya mau ganti deh gaya kalem. Soalnya kalau saya bilang halo nggak ada yang respon. Kalau Bapak Ibu respon, halo, minimal gini, halo, bolehlah halo biar saya lihat reaksinya. Nah gitu dong. Bu Dara, Bu Uul, Bu Siti, Bu Gusti, Bu Nur Hamidah. Nah ini. Pak Kunto mana halonya ini? Yang jangan serius Pak, kita ini harus bahagia. Pak Kunto angkat tangan dong. Halo Bapak. Halo Bapak. Ini angkat tangan Bapak. Gini kayak saya, lambe-lambekan tangan Pak. No comment tapi lambe tangan. Bu Yusmawati, Bu Sudarti, Bu Dani. Nah, siapa lagi? Bu Sulika, Pak Endi. Mana Pak Endi nih? Kalem aja Pak Endi nih. Pak Kasirin, Pak Asep. Saya nggak mau pelatihan ini nggak ada hasilnya. Kalau Bapak Ibu nggak nulis berarti gagal saya. Gagal dunia akhirat. Gitu Pak. Dan berdosa saya Pak. Bapak Ibu berdosa. Kalau berdosa berarti kita semua masuk neraka dong. Bercanda-canda ya. Saya mau Bapak Ibu ada karyanya setelah penulisan pelatihan ini. Gitu Bun. Ini judulnya ya Bu Cipta yang kelihatan di sini. Ini mana adminnya, sekali waktu saya difoto dong, screenshot dong. Pas lagi bergaya begini nanti dikirimin. Gitu. Ya Bu Cipta kayaknya mau screen saya nih. Boleh Bu Cipta cepat Bu. Nah, mumpung saya sudah kirimin Bu. Kalau ke Lombok ibu-ibu saya temani keliling Lombok sampai puas ya. Kalau ke Lombok cari saya di UIN Mataram. Saya temani Bapak Ibu kemana maunya. Ya. Oke. Ini judulnya. Lalu buat subjudul isu-isu dalam keluarga. Buat tulisan tentang gimana situasi-situasi dalam keluarga. Buat dia. Keluarga adalah salah satu entitas penting dalam rangka penguatan institusi dan kekuatan masyarakat yang diramakan dengan keluarga. Misalnya begitu. Keluarga terdiri dari ayah dan ibu yang sejatinya memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak-anak di rumah. Titik. Itu isu keluarga. Terdapat keluarga yang mampu menciptakan harmoni sehingga keluarga dapat tumbuh dan berkembang. Demikian pula sebaliknya, terdapat keluarga yang tidak mampu menyusun hakikat keluarga yang misalnya yang sesuai dengan amanah agama dan bangsa, misalnya. Itu isunya. Coba buat isu. Nah, yang kedua,
misalnya ada sub anak judul positive parenting. Apa itu positive parenting? Coba buka nanti di buku. Nah, apa itu positive parenting? Untuk menjadikan keluarga hebat, maka dibutuhkan yang disebut dengan positive parenting. Titik. Menurut Ciptarini, positive parenting adalah pengasuhan yang dilakukan dengan nilai-nilai, tanpa tekanan, tanpa paksaan, tanpa intimidasi. Positive parenting menurut Endrianti 2022 adalah pengasuhan yang dilandaskan pada nilai-nilai agama. Gitu caranya. Gitu, Bun. Sehingga 3 atau 4 subjudul ini bisa menjadi banyak paragraf. Tadi saya baca berapa paragraf, kan udah saya bilang, Bu, tidak dibatasi oleh paragraf, tapi maksimal minimal 500, maksimal 700. Kenapa harus 700? Nggak banyak itu, Bun, hanya 2 lembar setengah. Kalau Ibu tulis penelitian tindakan kelas, itu jumlahnya puluhan halaman. Bisa pusing ini kepala baby. Tapi kalau artikel, singkat, bebas, merdeka, katanya di situ. Ya, Bun, ya? Mudah nih, jelas, Bun. Nah, gimana cara buat judul tadi? Terdiri dari kalimatnya utuh, kuat, tapi tidak huruf kapital. Di awal kalimat aja, awal kata. K-nya besar, keluarga, S-nya kecil, sentra itu besar, P itu pendidikan, P-nya besar. Jangan huruf kapital semua, Bun. Ingat ya, tulisan nama, tidak huruf kapital. Oke, gelar itu menggunakan kaidah. Oke, status. Misalnya, ini yang terlihat di sini, Bu Endri. Keluarga sebagai sentra pendidikan, judulnya. Di bawahnya ada tulisan Endri Yanti Saputri SPDSD. Di bawah nama Ibu Endri, penulis adalah Kepala Sekolah SDN 1 Jawa, SDN 1 mana kira-kira? SDN 1 apalah kira-kira, saya tidak tahu, Ibu, ya. Itu huruf kecil, tapi di awal kata itu awal huruf kapital. Judulnya lebih besar, fontnya 14. Nama itu 12, di bold. Di bold dipertebal. Kemudian identitas penulis itu 10. Ingat, Bun, ya, ingat ya. Tulis Bapak Ibu kalau nggak ingat. Nah, memang kepala ini mampu merekam semua hal, tapi bisa lupa segala hal. Maka harus dibantu dengan folder eksternal. Ya, lu tulis. Kira-kira itu. Tapi saya tidak merintah nih, Bu, sekedar mengingatkan. Oke, kita lanjut Pak Endi ya. Saya mau Pak Endi harus nulis. Oke, nanti. Pak Asep ini harus jadi jawara, Pak Asep. Bapak Surjanto ini, Widya Suara, apalagi Widya Suara ini. Berhadapan dengan PNS, CPNS melatih gimana cara menulis. Pak Surjanto juga bisa menulis artikel tentang penguatan kompetensi CPNS melalui apa, kayak misalnya. Boleh. Lanjut. Bapak Ibu ya. Ini. Lakukan ambil kertas kosong dan pulpen, tulis topik utama dalam lingkaran tengah, buat lingkaran kecil menghubungkan kata atau ide, buat lingkaran kali. Nah, tadi kan ada subjudul nih. Boleh di samping subjudul itu ada anak judul lagi. Gitu, Bun. Boleh buat anak lagi. Seperti Bu Dharma misalnya, mau anak lagi, buat lagi. Nah, Pak Endi juga mau nambah anak, buat lagi. Nggak dilarang. Nggak pakai KB nih, Bu. Ya. Tapi tulisan kita dalam artikel ini dibatasi. Dalam kata kalimat padat singkat. Tidak bertele-tele. Gitu, Bu. Apa kurangnya? Ayo, Pak Endi. Sudah saya semangatin Pak Endi. Kalau nggak ada tulisannya, rugi dunia akhirat. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu semua, Pak Surjanto, mohon maaf Bapak. Nah, berikutnya adalah lihat, katakan, gambarkan, tuliskan. Nah, kadang pikiran kita butuh pemanasan. Oke. Kalau udah pegel, istirahat jalan-jalan, cari kopi, cari anak, cari istri, peluk suami, itu menghangatkan.
membuat kita semangat. Gitu, Bu. Sama dengan ujian PPG, Bapak Ibu. Kemudian saya juga nguji PPG. Kalau Bapak Ibu sebelum ujian saya suruh peluk istri dulu. Peluk anak dulu, cium dulu, cium. Nah, itu menguatkan, Bu Dharma. Nah, jangan abaikan suami di samping, minta dipeluk biar hangat, biar semangat. Gitu, Bun. Oke, Pak Surjanto. Oke. Nah, berikutnya adalah kalau Bu Yusmawati melihat PowerPoint saya ini. Oke, saya loncat aja yang ini. Oke. Kiat tulis cepat. Oke, ya. Kiat tulis cepat. Kiatnya bagaimana? Nomor 3, jangan membuat perubahan. Pembetulan. Ingat ya, Bun ya, Bapak Kunto. Bapak, ingat ya. Nomor 3, Bapak lihat. Setelah ditulis, jangan membuat perubahan atau pembetulan. Lakukan saja. Jangan mengulang membaca dari awal. Ketika topik kreatifnya jalan. Ya, Bun ya. Jangan cari atau lupakan saja kata sambung, tata bahasa, ejaan, titik, koma, tanda seru, tulisannya kebalik, abaikan. Ya, Bun ya? Halo? Halo, Bun, Bapak? Ya? Nah, abaikan. Nah, ini Bu Yusmawati, abaikan. Tapi jangan abaikan suami saat nulis. Tapi boleh abaikan. Abang jangan ganggu adik dulu. Ke sana dulu, ke laut saja dulu, minggir dulu. Misalnya. Oke, Bu Eni ya. Kalau ada suami misalnya abaikan dulu. Atau izin dulu Bu Gusti ya. Abang, kakak jangan ganggu adik dulu ya. Saya mau nulis untuk 2 minggu ke depan, jangan ganggu-ganggu. Misalnya, oh bisa marah Bapak ini. Oh, gara-gara menulis kita tidak ada kesempatan dong. Misalnya. Ini canda Bu ya. Oke, abaikan. Ketika nulis itu abaikan titik koma, lurus tidak. Yang penting Ibu paham tentang tulisan sendiri. Nah, yang berikutnya adalah jangan cemas jika pikiran kehabisan ide. Biarkan mengalir, jangan berhenti sampai benar-benar kehabisan ide. Gitu. Loh, mana di ini? Oke. Ini Bapak Ibu semua, saya ingin tunjukkan tunjukkan slide yang ini. Jadi Bapak Ibu nulis itu, maaf, ketika udah dapat 3 paragraf, jangan dibaca. Tulis terus. Kalau Bapak Ibu baca dari awal, mengganggu. Ya Bun ya? Kalau Ibu udah merasa capek, udah cukup dulu, tahan dulu. Jalan-jalan dulu. Ya, gitu. Ini Bapak Ibu slide-nya. Sehingga apa yang akan saya sampaikan ini tentu akan bermanfaat. Disitulah peran saya mendampingi Bapak Ibu. Nah, ini slide yang pertama. Yang kedua saya tunjukkan Bapak Ibu semua. Oke, slide yang kedua. Nah, ini sebelum ditegur oleh moderator. Nah, ini ada yang nanya ini. Minimal berapa lembar lagi dalam ukuran kertas A4 dengan margin atas bawah kanan kiri berapa? Nah, nanti kita baca ya. Oke, yang penting Bapak Ibu dengar aja dulu. Ya Pak Iputu Agus. Nah, 500 Pak, 600, 700. Udah. Atas 4, kiri 4, kanan 4, bawah 3, 4, 4, 3. Ya Bun ya, ya Bapak ya. Oke, saya lanjutkan dulu sebelum saya baca pertanyaan Bapak Ibu semua. Yang penting Bapak Ibu senang dulu di forum ini. Dan kedua fokus, jangan maaf sambil terima-terima telepon, misalnya nggak jalan gitu Ibu. Nanti kalau saya ada kesempatan maaf untuk balas, lagi kerja dan sebagainya. Nah ini, oke saya tunjukkan slide yang berikutnya ini. Slide ketiga. Nah ini, slide ketiga. Cara gila jadi penulis. Nah, mau jadi gila nggak Bu, Bapak? Mau jadi orang gila nggak? Nggak mau. Tapi kalau cara gila menulis atau orang gila menulis itu beda lagi. Saya udah kasih tadi Bapak Ibu. Cara gila pertama adalah dengan melalui aplikasi WA. Yang kedua, kan sudah tadi ya. Yang kedua adalah abaikan. Tulis saja apa yang ada dalam ide dan gagasan Bapak Ibu semua. Nah, ini saya akan coba flashback sedikit.
ulang sedikit untuk menguatkan kembali Bapak Ibu semua. Baik, lanjut. Oke, ini saya nggak ada minum depan laptop ini Bu, tapi nggak apa-apa. Ngelihat Bapak Ibu ini saya makin sehat. Gitu, sehat saya Bu. Oke, ini kan sudah tadi ya, ini sudah topik kritik, topik kreatif. Sekarang strategi berikutnya, coba kita lihat. Nah ini, ya Bun. Halo, kalau kedengaran saya bilang halo, Ibu Bapak bilang halo. Biar kelihatan Bapak Ibu ini. Ibu Siti Maulidah, begitu dong, halo. Gitu ya. Ya, makasih, alhamdulillah. Nah, oke, Bu Haira Islameli, halo Bun. Nah, Pak Gusan, halo Pak. Pak Gusan, oke, makasih Pak. Ini senang bertemu dengan Bapak ya. Pak Sutahir ini kok menghilang ya? Dari tadi saya cari. Kemana aja Pak Sutahir? Pak Lydia, Bu Sutri, oke, makasih ya. Pak Fahmi ini baru nih saya ketemu. Saya cari-cari Pak Fahmi kemana aja Pak Fahmi. Kayaknya makan malam ya Pak. Ibu Konsilia siapa tadi nih? Oke. Ada Om siapa ini? Om Mario. Halo Pak Mario. Oke, makasih ya. Nah, kita lanjutkan. Strategi target. Time buat batasan waktu 50 menit kerja, 10 menit istirahat. Jadi Ibu, maaf ya. Ketika menulis itu, upayakan kalau bisa buat batasan waktu. Bisa nggak 50 menit menulis? Bisa nggak? Jadi begitu menulis Bapak, udah konsentrasi. Tulis. Mau pengalir, tulis. Oh, minum. Nah. Tulis. Itu caranya Pak. Lalu kalau sudah dapat, mungkin 50 menit terlalu panjang ya. Ya Pak Taufik ya. Ya Bu Humaira. Karena Bu Humaira nggak suka yang panjang, suka yang pendek. Nah, kemarin malam katanya suka yang pendek. Jangan 50 menit, mau 1 jam. 30 menit lah Bu Mekawati ya. Bu Meka senang yang panjang apa yang pendek? Pendek aja dulu ya. Jadi Bu Meka 30 menit nulis. Atau 20 menit deh kalau pemula. 20 menit. Udah 20 menit istirahat. Refresh. Tapi jangan 20 menit nulis, 20 hari istirahat. Nggak bakalan. Ya. Jangan 20 hari istirahat Pak Endi. Itu ya, itu haram hukumnya di kaidah fikih itu Pak. Haram. Jadi kalau udah nulis, tulis. Kalau Ibu Bapak tinggalkan 20 hari lagi itu kadaluarsa. Gitu ya, udah ketinggalan. Karena tulisan itu harus sesuai dengan zaman. Likulli zaman, wa makan. Jadi sesuai dengan kondisi, waktu dan tempat. Gitu Bu. Ya, Om Rio ya, Pak Rio ya. Jadi gitu. Nah, dengan demikian, ini kan sudah. Jangan banyakan istirahat daripada kerja. Kira-kira begitu, Pak. Yang berikutnya, ini tulisannya Ibu Bapak ditujukan untuk siapa? Ini harus jelas, Pak. Apakah ini ditujukan untuk penentu kebijakan, ditujukan untuk orang tua, ditujukan untuk semua golongan, semua umur, tulisannya. Tapi jangan sebut tulisan ini ditujukan kepada 1. Bupati Lombok Tengah, Bupati Konawe. Tidak begitu Pak ya. Jadi tulisan Bapak Ibu ini kira-kira cocoknya dibaca untuk siapa. Gitu Bun. Ya, audiennya jelas. Nah, gitu Bapak ya, Pak Endi. Nah, jadi jelas siapa. Siapa audien itu yang mengkonsumsi tulisan kita. Nah, audien. Kemudian buat alasan manfaat tulisan tersebut. Jadi, tapi bukan seperti di karya ilmiah artikel. Penulis tulisan artikel ini dibuat dalam rangka untuk 1. Tidak begitu. Tetapi itu di alasan-alasan deskriptif. Alasan-alasan deskriptif. Nah, yang kedua, ketika orang melihat tulisan kita itu, mereka digiring sesuai dengan tujuan kita sehingga tercapai. Tapi ingat Bapak Ibu, tergantung judul. Judulnya harus menarik. Nah, Ibu Bapak jangan takut kirim ke saya, Bu Lydia. Jangan takut kirim judulnya, topiknya, kirim aja. Ya Bun ya, Bu Dara, Bu Siti Maulidah, ya.
Nah, misalnya Ibu mau ngirim artikel, kirim aja Pak Gusang. Yang kedua, excitement, semangat. Tanyakan pada diri Anda, pada diri kita. Apa yang membuat saya bersemangat? Ya, biar saya bisa merubah konstelasi kebijakan. Ya, biar tulisan saya bermanfaat bagi orang. Ya, minimal dibaca tulisan saya oleh Pak Bupati. Boleh itu alasan-alasan yang begitu. Boleh, Pak ya. Nah, kemudian yang berikutnya cara teoritis, perjelas perasaan apa yang ditimbulkan ketika orang membaca. Semangat, perhatian, sedih, galau, membuat menjadi perdebatan, pertentangan. Itu Bu. Tapi ingat Pak Gusang, ya Pak, halo Pak, kalau baru menulis jangan membuat konflik dalam menulis. Ya, lebih banyak kepada narasi eksplorasi. Eksplorasi dan kebijakan, tambah lagi perlunya dari pandangan penulis dari sebuah kebijakan. Gitu Pak ya. Tekniknya adalah tulisannya alami. Ya, alami. Jadi merdeka sekali Bapak Ibu. Tidak ada seperti karena tulisan-tulisan di artikel ilmiah. Jadi alami saja. Bahasa terkesan alami, tulisan seperti cara orang berpikir dan berbicara. Seperti tadi. Contoh, saya coba contohkan di sini. Saya contohkan ya. Misalnya tentang merdeka belajar. Oke. Sekolah merupakan komponen penting dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna pendidikan harus terlibat dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Titik. Di masa ini dikenal satu kebijakan yang disebut dengan merdeka belajar dan merdeka mengajar. Titik. Kebijakan ini dibuat oleh Mas Nadiem sebagai pintu awal membangun kelas sekolah-sekolah yang bermartabat. Sekolah bermartabat dapat dilakukan melalui pola-pola belajar yang dapat menggerakkan anak-anak untuk belajar. Belajar mandiri, berpartisipasi, dan ikut terlibat. Demikian juga guru harus mampu menguatkan peserta didik agar anak-anak berani untuk melakukan hal-hal yang meningkatkan kapasitasnya. Itulah merdeka belajar. Aman Pak, dapatlah 2 paragraf, 3 paragraf, sudah dapat 100 kata. Itu Bun, gampang. Ya Bun ya, kirim WA tadi, edit nanti. Nah, kalau bisa tulis Pak. Merdeka belajar merupakan tulis. Gitu Pak. Nah ini, pokoknya Bapak Ibu bisa menulis. Nah, saya nggak mau Bu Husnul nggak bisa nulis. Nah, kalau Ibu Husnul nggak nulis, saya yakin masakannya itu berubah jadi nggak enak. Bu Husnul. Ya, Bu Dara. Halo? Mana lagi? Pak Kasirin? Mana yang lain? Oke, nah ini. Saya yakin kalau Bapak Ibu nggak nulis, Ibu Dharma nggak nulis, langsung masakannya besoknya jadi kecut. Nah, Bu Sulikah, kalau Ibu nggak nulis, pasti asam terus rasa masakannya. Mau begitu? Pasti nggak mau. Menulis itu menguatkan semangat, membuat cantik. Benar Bu, membuat cantik. Nah, gitu. Saya nggak kepedean sih Bu, Bapak, tapi saya merasa prima terus karena suka nulis. Saya kelahiran 78. Bapak Ibu, saya kelahiran 78. Oktober 78. Gitu Bu. Mungkin ada yang sebaya dengan saya. Nah, karena senang nulis saja, Bu Cipta, Pak Asep, gitu. Nah, Pak Kasirin. Bu Cipta, kenapa Bu Cipta? Ya, Bu Eni. Kalau nulis, Ibu pasti dan Bapak pasti akan terlihat lebih muda. 5 tahun dari usianya. Pak Surjanto, misal usianya sekarang 48. Nah, begitu nulis 1, pasti kelihatan seperti usia 40. Begitu, Bu.
Yakin nih? Yakin. Nah, gitu. Lanjut ya. Lanjut sudah. Ini banyak teori. Saya mau praktik nanti nih. Baik. Berikutnya bahasa alami, hasil pengamatan menunjukkan bahwa ini contoh Bapak Ibu ya. Ini contoh. Mohon maaf, Bahasanya Pak. kenapa? Mohon maaf, waktunya tinggal 5 menit lagi untuk Oi, materinya. oke, kita kejar ya. Bahasanya alami. Oke, bagaimana yang alami itu? Oke, macam-macam nanti saya coba loncat dulu ya yang alami. Oke. Suara aktif misalnya begini, Bu. Kegiatan tersebut telah dibuka secara langsung oleh kepala sekolah. Ini kalimatnya suara pasif ini. Tapi kalau diubah jadi aktif, kepala sekolah membuka kegiatan tersebut secara langsung. Nah, ini harus ada aktor di depan. Beri posisi aktor di depan sebagai subjek. Bukan aktor itu jadi objek di belakang. Gitu, Bu. Oke, kita kejar 5 menit. Baik, kata bertenaga. Setiap tulisan itu menunjukkan kata yang bertenaga. Jangan galau-galau. Oke, saya lanjutkan. Ini nanti di sesi pertanyaan aja lah, lebih kita perdalam. Oke, bahasanya spesifik. Oke, bahasa spesifik bertujuan agar pembaca cepat memahami secara cepat, bukan membiarkan pembaca mencari pemahaman sendiri. Misalnya ini, Bu, kata belajar, ini ada tulisan karya peserta 2 tahun yang lalu di kelas yang sama. Kata belajar sudah tidak asing bagi setiap orang. Dari kecil kita harus belajar sampai tua pun tetap harus belajar. Mengapa? Coba lihat, belajar. Ini pusing orang baca ini. Tapi kita ganti menjadi bahasa spesifik. Aktivitas belajar merupakan kewajiban semua usia karena istilah tersebut telah diketahui semua orang. Gitu, Bun. Jangan pengulangan dalam satu kata, kalimat jangan pengulangan. Belajar merupakan hak orang. Karena belajar merupakan kebutuhan semua manusia. Manusia harus belajar. Itu pusing itu, kepala baby. Oke. Lanjut, 5 menit, tinggal sedikit. Saya jelas singkat. Gunakan kata pendek, bukan panjang. Buat paragraf pendek, langsung lebih baik sekitar 4-8. Ini kepanjangan kalau Bapak Ibu. Kalau saya tadi malam saya arahkan 4-5 paragraf. Kalau saya ya Bu ya, bisa 8, tapi kepanjangan. Setelah saya analisis kepanjangan. Oke. Satu paragraf itu paling panjang, paling banyak 5. Oke, Bun. Ini contoh tulisan peserta. Era pandemi telah merubah kebiasaan masyarakat dan juga sistem pendidikan karena adanya ketidaksesuaian kondisi yang menyebabkan ketidakserasian dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Coba Bapak Ibu baca dulu. Saya kasih kesempatan untuk baca yang paling atas. Silakan. Bu Cipta, Pak Kasiri, silakan dibaca. Yang atas. Sudah ya? Bapak Ibu senang atau susah nggak bacanya ini? Kalau susah, ya kalau kasih respon saya, kalau senang manggut, kalau susah geleng. Gimana Bapak Ibu? Ngerti nggak Bapak Ibu dengan tulisan ini? Ngerti nggak? Bisa ngerti cuma terlalu panjang. Ya Bun ya? Ya Bu? Bu Husnul terlalu panjang. Ya Pak Gusan ya? Nah maka kita ganti dia di kalimat berikut ini. Era pandemi telah merubah tatanan dan kebiasaan baru masyarakat sehari-hari. Titik. Udah jadi segitu aja. Gitu. Yang panjang ini bisa jadi ini. Gitu Bu, ini kan panjang ini. Oke Bu Ul ya. Kita yang panjang kita potong jadi pendek. Maaf ya. Kita amputasi. Nah, yang pendek-pendek. Baik. Bu Endri. Nah, ini yang saya maksud tadi, jangan bertele-tele. Oke. Nah, jangan bertele-tele. Lanjut. Bonus. Gunakan kamus buku ejaan. Panduan. Boleh enggak kata atau kata-kata ilmiah dalam tulisan? Boleh. Misalnya urgensi. Nah, tapi jangan buat orang bingung. Misalnya baiknya sebelum menulis kalimat ilmiah ada bahasa terjemahannya. Gitu Pak ya, Pak Asep ya, misalnya urgensi
penting buka tutup urgen. Kayak begitu, Pak. Jangan biarkan pembaca itu nyari sendiri, cari kamus. Apa sih maksud urgen ini? Urgen ini. Jadi gitu Bapak Ibu. Atau spesifik. Nah, Bapak Ibu jelaskan, Pak Jumadin, apa itu spesifik? Tapi jangan panjang-panjang. Spesifik itu hanya singkat saja. Nah, atau contoh lain tentang format tulisannya. Nah, apa itu format? Satu kata yang menjelaskan tentang format itu apa. Gitu Bapak Ibu semua. Jadi kalau dengan demikian, jangan buat pembaca bingung sendiri. Sama dengan di judul. Orang begitu baca langsung paham. Nah, tergantung siapa targetnya Bapak Ibu semua. Kalau targetnya masyarakat awam, ya harus biasa-biasa saja. Nah ini Bapak Ibu, saya kasih alamat email, nama koran cetak online. Kalau Bapak Ibu mau nilai kumnya 2, kirim ke sini. opini@kompas.id. kumparan.com. Kalau Bapak Ibu ngirim ke Mataram, ke sini. suarantbnews@gmail.com. Kirim tulisan Bapak Ibu ke sini. Lombok Post, opini@gmail.com. Kick News, ada nanti langsung ke kontak WA Bos. Yang bahasa yang ke saya bisa. Saya hubungkan karena bisa juga ke Kick News ID, kicknews.com. Koran Aceh. Nah, ini saya dapat juga dari penulis peserta yang dulu, dia sudah langganan tulisannya. Setelah mengikuti pelatihan ini, alhamdulillah dia rutin menulis di koran Aceh. Nah, langsung saya minta karena Pak Cahaya sudah dikirim sudah termuat tulisan saya. Ini Pak di sini. Akhirnya saya minta email koran tersebut. Kalimantan Utara, ada kepala sekolah SMK di Kalimantan Utara. Dia terpublis terus tulisannya setelah mengikuti pelatihan ini. Gitu, Bu. Nah, Bapak Ibu yang sudah terpublis kirim ke saya. Ya, kita sebagai wujud syukur, alhamdulillah. Saya juga senang, Bun. Bapak Ibu sudah terpublikasi. Dan itu ada nilainya, bisa kenaikan pangkat. Kemana ada yang nanya di grup, bisa dijadikan kenaikan pangkat nggak? Bisa. Itu ada nilainya, ada. Kemudian Gerbang Indonesia Gmail. Berikutnya Pak, ini dia. Radar Lombok, Tribun Lombok. Terakhir ini Bapak Ibu bisa kirim tulisan di sini. Di radar, ini radar edukasi.com. Nah, di sini Bapak Ibu kirim tulisan ini. Di grup kita ini ada medianya juga di sini. Nah, itu Bu ya. Jelas ya? Saya kira jelas sekali apa yang saya sampaikan. Nah, tinggal Bapak Ibu catat atau nanti kan pasti dikirimkan alamat-alamat ini. Jadi Bapak Ibu nggak susah mau cari tulisan koran mana Pak Cahaya, ayo dong. Ini sudah ada semua. Bu Gusti, tidak ada alasan nanya-nanya lagi. Mana alamatnya saya bingung. Sampai galau. Begitu buat sambal lupa kasih garam. Dikasihlah gula. Begitu Bapak makan kok manis. Kok manis seperti ibu. Kata ngerayu Bapak lagi di situ kan. Nah, dia lupa garam. Dikira gula itu dikira garam. Karena bingung nggak tahu ngirim kemana. Sekarang Bu Endri nggak ada bingung-bingung. Ini alamat udah lengkap. Apa kurangnya? Bu Gusti, pokoknya nulis Bu Gusti. Ya, kalau Ibu nggak nulis, dipastikan masakan Ibu itu kecut rasanya. Lihat aja kalau nggak percaya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Thank you. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan, karena udah jelas semua. Tinggal sekarang saatnya Bapak Ibu menulis. Tepuk tangan dulu begini caranya Bu, biar sukses. Cepat gini, di atas gini Bun. Ini resepnya, di atas Bun. Bu Husnul, di atas kepala, begini. Nih. Nah, di atas kepala. Oke, boleh saya lihat dulu. Saya lihat dulu. Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu semua. Saya mau lihat dulu. Mana Bapak Ibu? Tepuk tangan di atas kepala. Ayo, di sini. Ke telinga kanan. Telinga kiri. Oke, ampet-ampet. Nah, ampet-ampet di depan. Terima kasih ya. Alhamdulillah, sudah selesai sudah kewajiban saya. Tinggal kewajiban Ibu untuk menulis. Gitu ya.
Demikian, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan, biar saya bisa istirahat. Tapi kalau ada, saya layani. Nah, Bu Lulu, boleh siapa aja? Oke, silakan moderator kita. Oke. Terima kasih Pokoknya sebelumnya, jangan Pak. ditunda-tunda. Ya. Terima kasih atas penyampaian materi pada malam ini. Alhamdulillah ternyata bagus sekali materinya ini. Ada beberapa hal yang saya tangkap nih ya untuk para peserta, mungkin agar poin-poin yang saya dapatkan. Yang pertama itu kita harus menulis yang kita sukai dulu, seperti itu. Jadinya ketika kita sesuatu yang kita sukai, nanti akan berkembang menjadi pemikiran-pemikiran yang bagus seperti itu. Terus kita kalau mau menulis itu harus memusatkan pikiran. Jadinya yang ingin dibuat itu terfokuskan sesuai dengan apa yang tujuan yang kita sudah inginkan sebelumnya. Terus juga artikelnya itu harus jelas, terus bahasanya spesifik, jangan sampai yang seperti tadi gitu ya Pak ya. Jadinya harus menyingkat kata gitu ya, jadinya dipendek atau dipangkas seperti itu. Terus apalagi nih? Tadi menggunakan topik kreatif dan topik kritik. Tadi kreatifnya kita buat dulu dan sebagainya. Nah setelah terkumpul, barulah kita kritik tulisan kita dari segi paragrafnya, kata-katanya dan tulisannya. Wah, keren sekali nih ya materinya, alhamdulillah. Kita punya waktu 20 menit mungkin Pak ini untuk pertanyaan. Mungkin ada peserta yang ingin bertanya. Mungkin bagi peserta yang sinyalnya bagus, mungkin bisa di kameranya dihidupkan gitu Pak. Berarti kita bisa lihat nih, walaupun kita online, tapi kita bisa bertatap muka lah, walaupun online ya. Kita mulai dari Ibu Ciptarini. Silakan Ibu. Sebentar. Oke, silakan Ibu pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk Mbak Lulu dan selamat malam untuk Bapak Ibu semua. Salam kenal Pak C. Hari ini saya udah coba untuk kirim ke emailnya Pak C ya. Pak, gini pertanyaan saya. Saya bukan ikut pelatihan penulisan ini bukan untuk naik gaji judulnya atau untuk kenaikan pangkat gitu ya. Kebetulan saya hobi jalan-jalan. Belum lama saya juga ke Lombok dan saya niat banget untuk nulis beberapa tempat di Lombok gitu. Terus pertanyaan saya nih Pak, apakah kalau setiap kali kita mau udah coba nulis ya Pak, terus kita kirim ke Bapak terus nanya karena buat saya siapa yang mau koreksi gitu saya bener apa enggak, karena saya pemula gitu, saya belajar gitu beberapa sedikit-sedikit novel-novel gitu saya udah mulai coba-coba bikin tapi nggak pernah selesai nih Pak. Nah, saya tuh selalu berpikir gini, ini bener nggak sih nulisnya, ejaan, spellingnya, sampai sehingga saya sekarang belajar lagi, saya ambil kuliah lagi, saya mau tahu gitu tentang EYD, karena background saya sendiri dari psikologi gitu. Cuma saya tuh pengen banget gitu nulis, kebetulan banyak klien juga yang bermasalah gitu. Hal-hal yang kepengen saya tulis tuh, saya nggak berani tuangin gitu, tapi dengan adanya latihan penulisan, dan ini bukan baru pertama saya ikut dengan Pak K ini, tapi baru kali ini saya benar-benar nangkep gitu. Jadi saya mau tahu nih Pak, sebenarnya nih setiap kali saya nulis apakah atau siapa sih yang bisa ngoreksi saya punya sehingga itu layak untuk diterbitkan, atau langsung saya kirim ke tempat email-email yang tadi Bapak berikan itu, terus mereka yang koreksi gitu, atau langsung saya revisi, apakah seperti itu prosesnya? Terima kasih Pak. Oke, makasih Bun, saya langsung jawab ya, Lu, saya langsung jawab. Bu Cipta, makasih, keren ya. Nah, siapa ya sebenarnya, maaf, menulis itu butuh kemauan. Menulis itu seni. Nah, Ibu, kan begini, saya sarankan, kalau suka nulis di media sosial, tulis saja latihan mengalir di media sosial, karena itu melatih. Nah, melatih seseorang untuk menukilkan idenya. Nah, kalau pengalaman perjalanan Ibu, kan bisa Ibu tulis kisah dalam bentuk kisah di media sosial. Kasih foto, lalu keterangan yang menceritakan, yang seolah-olah orang melihat foto itu, orang pun terlibat seolah ia juga ada
seperti yang Ibu gambarkan. Apakah menulis di media sosial harus menggunakan kaidah EYD? Tidak. Banyak bahasa-bahasa anak-anak gaul. Nah, bahasa-bahasa Ibu, kalau misalnya di media sosial kan tidak mensyaratkan kaidah EYD, mana bisa dipersingkat bahasa Jakarta, bahasa apa, bahasa-bahasa apa ya, bahasa-bahasa anak-anak gaul atau bahasa-bahasa yang saya sebut yang biasa digunakan oleh anak-anak muda sekarang. Nah, kecuali kalau Ibu menulis di media sosial, media cetak itu berbeda. Nah, tapi saya suka Ibu misalnya suka ini jalan-jalan. Nah, jalan-jalan Ibu tulis misalnya di Instagram, di Facebook dan sebagainya. Nah, itu Bu ya. Nah, apakah ketika mengirim artikel tulisan itu kira-kira mau nggak misalnya pemilik redaktur sebuah media itu untuk mengkoreksi? Nah, biasanya Ibu ya, itu biasanya tidak semua redaktur mau membaca. Cukup dia lihat sekilas saja. Nah, ini kok begini. Itu Bu. Jadi pastikan dulu tulisan Ibu itu dipahami. Kalau bisa Ibu punya anak, punya saudara, suruh baca. Ini gimana? Paham nggak kamu? Paham nggak? Kalau paham, yakin boleh kirim. Tapi misalnya Ibu mau coba ditulisnya di media cetak atau online, boleh kirim saya Bu, saya bantu. Nah, atau Ibu mau eksplorasi gagasan-gagasan tentang psikologi misalnya, silakan. Misalnya banyak kekerasan seksual sekarang Bu, lagi banyak ini Bu. Termasuk di Lombok ini ada beberapa kasus ini, yang hari ini beberapa, 1 minggu terakhir banyak sekali Bu, di sekolah, kemudian ada di salah tempat ibadah, ada ini juga Bu, ada 3 kasus terbaru. Ibu bisa itu pecahkan, buat coba pendekatan psikologi. Coba Bu, boleh begitu. Nah, coba Ibu searching di media online, pasti agak buka media-media cetak online yang mengkisahkan tentang kejadian kekerasan seksual. Ibu utarakan, uraikan dengan perspektif psikologi. Gitu, Bun. Nah, misal masih bimbang, Ibu masih malu misalnya, yuk, jangan malu. Nulis juga malu. Harus percaya diri dong. Seperti Ibu legok-legok ke mall itu percaya diri kan? Wah, asik. Itu kan. Masa nulis kok malu? Jadi kalau Ibu nulis itu membuat orang menjadi terkesima, menjadi menghormati dan menghargai. Nah, memang kalau pertama memang biasa gitu Bu, biasa Bu ya, malu, sungkan dan sebagainya. Baik, ini ada gangguan ya, ada gangguan, ada terdengar ya? Halo, ya baik, saya lanjutkan. Screen-nya. Ya, tadi ini hilang ya. Oke, baik saya lanjutkan. Ini Bu, nulis itu tergantung gaya selingkung penulis, bukan gaya selingkuh Bu, maaf biar jelas. Gaya selingkung. Nanti Pak Coy ngajarin gaya selingkuh. Tidak, selingkung. Nah, ini saya ulangi lagi, selingkung. Nanti dengarnya selingkuh karena alasannya trouble jaringan. Nah, ya. Tergantung gaya selingkung penulis. Banyak loh gaya-gaya. Makanya Bu Cipta, saya rekomendasi mulai hari ini buka artikel opini orang. Buka, baca Bun. Amati, ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Oh gini ya, oh ini ya, oh kalimat ini di sini. Oh ini hubungan, ini caranya Bun. Memang nggak cukup dari teori ini Bun. Ibu, Bapak praktik melalui baca artikel orang. Cepat Bu. Oke, kalau mau cepat nulis. Nah, tulis di media sosial itu langkah bagus. Sama dengan kalau Ibu nulis status. Itu gampang sekali kamu nulis status kan? Gampang kan? Apa yang Ibu pikirkan, Bapak pikirkan, maaf tidak nuduh ya, sekedar contoh, apa yang kita pikirkan bisa kita buat status. Gitu juga status opini ini. Apa yang ada ditulis. Gitu Bun. Ya, itu Bu Cipta ya. Kelompok hubungi kita dong Bun. Jangan diam-diam begitu. Besok ya Bu Cipta. Ada yang kurang jelas Bun, boleh masih lagi komen. Kalau cukup, makasih. Terima kasih Pak. Oke, Bu Cipta. Bu Cipta di mana rumahnya Bun? Saya di Tangerang Selatan. Oh gitu, ya. Salam Oke, Sutra. Salam kenal ya Bun. Salam kenal juga Pak. Terima kasih. Kalau kelompok saya mampir Pak. Ya, siap tunggu Bun. Oke, lanjut. Moderator, siapa lagi? Kita habiskan pertanyaannya, biar tidak jadi penasaran. Kalau penasaran dijerawat nanti. Kasihan Bapak Ibu jerawat.
Moderator mana? Lulu? Oke, bentar Pak. Ya, tadi ada kesalahan teknis sedikit. Kita ke Ibu. Sebentar, Pak. Kita ke Ibu Khaira Islami, Pak ya. Beliau sudah angkat-angkat tangan ini. Silakan, Ibu. Oke. Makasih Ibu Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Cai, saya mau tanya. Saya sudah beberapa kali mengirimkan artikel Pak ya, ada ke ke Kompas gitu, ke Padang Express gitu, ke Singgalang, tapi cuman ada beberapa juga yang diterbitkan, ada yang tidak gitu Pak. Kemudian yang saya mau tanyakan di sini, setelah dikonfirmasi gitu Pak, saya tanya ke konfirmasi ke koran yang kebetulan yang tulisan saya tidak diterbitkan, tidak ada jawaban pastinya gitu Pak. Jadi saya ingin tanyakan Pak, biasanya kalau hal seperti itu apa penyebabnya kira-kira Pak, sehingga ketika kita konfirmasi tidak ada jawaban, kemudian ketika kita kirimkan, maksudnya saya ingin gitu Pak konfirmasi, oh ini tulisan Ibu seperti ini gitu, ada kekurangannya di sini. Apakah tim koran ini tidak ada seperti itu? Dan saya ingin tanya bagaimana Pak, bagaimana solusinya agar tulisan kita ini dengan gampang gitu Pak diterima, kemudian dengan apa ya Pak ya, walaupun tidak dimuat di halaman pertama, tapi cuman diterbitkan lah Pak gitu. Apa solusinya? Yang walaupun Bapak sudah menyampaikan ya, tapi saya masih kurang ini Pak, masih kurang puas karena saya juga sudah beberapa kali mengirimkan, tapi cuman tidak diterbitkan gitu Pak. Terima kasih Pak, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Haira. Jadi begini, kalau penulis pemula, saya sarankan itu menghubungi media-media lokal dulu, media online yang lokal, ya Bun ya. Tadi Ibu sebut Kompas, bagus Bun. Cuma Kompas itu coba lihat penulisnya itu orang-orang top, orang-orang hebat. Nah bagi kita yang pemula itu ya termasuk saya Bu. Sudah saya hitung udah 8 kali saya ngirim, belum bisa tembus ke Kompas. Nah, itu Bun ya. Jadi Kompas itu cari penulis yang punya reputasi, tokoh-tokoh, ahli pada bidangnya, yang punya peran-peran sosial, kelembagaan, dan sudah dikenal. Nah, yang nulis tuh menteri di situ, ya. Tokoh-tokoh, rektor yang nulis. Nah, misal kalau Bu Haira ya kita sabar dulu Bu, saya juga belum tembus ke Kompas. Nah, kalau nulis pada media-media tertentu, Bu Cipta, itu Pak Surjanto, kita dibayar juga Pak. Kalau tembus, dibayar kita lumayan untuk beli lipstik. Dibayar. Kompas itu bayarannya tinggi, gitu Bu. Bukan kita yang bayar, tapi kalau media-media tertentu bahkan ada yang minta bayaran, kita yang bayar. Tapi kalau kebutuhan Bapak Ibu untuk kenaikan pangkat ya nggak apa-apa, sekali waktu bayar nggak apa-apa. Tapi nggak banyak kok untuk bayar ke mereka, bisa diminta 100, 150 dan sebagainya. Nah itu tadi disebut bagaimana caranya. Media itu Bun, seperti yang saya sampaikan tadi, tulisannya itu adalah lagi hot dengan topik kejadian hari ini. Yang kedua, tulisan berkualitas, berbobot, menurut redaktur. Nah, kalau kita Bun, tapi nggak apa-apa. Ibu Haira begitu pelatihan ini kirim ke Kompas. Wah, langkah berani itu. Berani itu. Hebat. Nah, kalau ditolak, ya sabar. Karena kan yang ngisi Kompas itu orang tidak sembarangan. Yang punya reputasi, punya skill, kapabilitas secara nasional.
Nah kalau kita bukan saya melemahkan tidak, Bu. Kita coba dulu dari koran-koran lokal kita di kabupaten, terus di kabupaten, di provinsi, ya lokal aja yang nilainya 1,5. Walaupun tadi Bu Cipta tidak kenaikan pangkat, tapi melatih imajinasi, berimajinasi. Saya kira bagus itu. Nah, bagaimana caranya? Bisa saja ditolak karena tulisannya tidak menarik. Cara menulisnya, gagasannya tidak menarik. Kemudian topiknya sudah ada yang sudah menulis duluan. Gitu Bun ya. Atau cara membuat judul, cara membuat susunan paragraf, isi dalam paragraf itu tidak nyambung menurut redakturnya atau menurut ahlinya pada bidang itu. Nah, tapi saya tetap semangat Bun. Bu Khaira, syukur sudah beberapa kali ada terbit katanya. Terima kasih. Nah, sekarang coba dulu ya. Setelah nulis ini kita coba lihat dulu, kirim lagi ke Padang Express, Singgalang, coba. Insya Allah bisa terbit. Saya kira gitu Bu ya. Nah, kadang kita ditolak itu karena penulis adalah misalnya tidak jelas. Misalnya belajar, misal judulnya saja tidak jelas. Tidak menarik, tidak menantang. Makanya minggu lalu, malam lalu saya bilang, judul dulu yang penting. Judul harus menantang. Seperti Bapak Ibu menggunakan pakaian. Nah, gitu kan. Jadi bagaimana kostumnya dulu. Gitu Bu ya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu udah buat judul yang bagus, udah orang tertantang udah membaca. Nah, banyak media kita dibaca Bu. Tapi nggak mau ngoreksi Bu. Nggak mau dia suruh ini ada A-nya salah, B-nya kurang, C-nya kok nggak ada, nggak begitu. Alasannya normatif aja, maaf tulisan saudara sudah saya terima. Namun dengan terpaksa saya menolak tulisan saudara karena satu, topik tersebut telah diangkat oleh penulis lain. Dua, data yang Ibu suguhkan tidak lengkap, misalnya gitu. Dia tidak menyebut bahwa paragraf ini kok nggak nyambung, bro, misalnya. Paragraf ini kok kurang, sis, bukan begitu. Ya Bun ya. Dan nggak mungkin dia akan mengutak-atik ya Bu Cipta. Bu Cipta mana Bu Cipta? Nggak mungkin dia akan menjadi editor. Nggak mau. Apa hubungannya kok saya ngedit katanya. Berarti saya ini tukang ngedit. Lelah aja. Saya kira-kira nggak mau dia Bun. Koran itu maunya yang bagus. Yang udah matang. Kayak telur itu nggak mau yang masih setengah matang. Ya sudah ada sambalnya, sudah ada nasinya, sudah ada bayam, sudah ada sayurnya, tinggal makan, langsung masak, langsung makan. Nggak mau dia edit. Saya siap Bun. Bantu ini Bu, kurang ini Bapak, tambah ini Bu, punya kurang, saya coret-coret. Itu Bu, 135 orang saya bantu. Gitu Bu. Makanya semangat, mumpung saya semangat. Kalau Ibu nggak semangat, saya juga ikutlah jadi nggak semangat. Oke Bun ya. Itu Bu, Ibu Haira. Jadi nggak ada alasan. Ini ada pertanyaan juga, Bu Lulu. Saya ingin nulis tapi tertunda karena tugas sekolah. Nggak ada alasan. Baik. Jangan buat alasan. Baik, terima kasih Pak. Kita pertanyaannya untuk yang raise hand 1 orang lagi sama yang dari kolom chat 1 orang lagi Pak ya. Ya. Kita ke ini yang raise hand Ibu Sulikah. Ada Bu Meli, ada Bu Endri, ada Bu Sulika, ada Bu Husnul. Banyak ini, kasih aja. Ada Ibu Sulikah, silahkan Ibu. Ada Bu Siti Nurhamidah. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat aja, Bapak, Pak C, makasih. Sangat jelas sekali dan namun ada hal yang mungkin ingin saya tanyakan terkait dengan gaya selingkung dari masing-masing yang menerima dari artikel kita ini. Kalau Bapak tadi sarankan untuk terus mengamati ya dengan cara melihat seperti apa gaya-gaya yang diterima atau yang masuk dan cuma kalau ingin saya tanyakan kira-kira ada tidak template dari masing-masing media tuh. Kira-kira bisa dari mana kita bisa mendapatkan template-nya? Apakah kita harus langsung menghubungi atau bagaimana? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu Sulika di Kepulauan Riau. Saya punya kawan itu Pak Tirta namanya, Kiai di Kepulauan Riau. Iya. Penceramah. Nggak pernah dengar Bu?
Iya, dengar. Ada beliau di apa namanya? Natuna. Iya, betul. Saya kebetulan penerima beasiswa S3 sama beliau. Salam ya. Salam Pak Cahyo bilang. Saya penerima beasiswa S3 dari di Dewan Hakim MTQ kemarin. Salam Bun ya. Oke. Nah, jadi begini. Sekarang ke era teknologi terbuka, Bu. Sebenarnya nggak perlu misalnya Ibu minta dong Pak Cahyo. Ibu bisa tinggal klik aja di Google contoh artikel koran. Klik aja di Google. Pokoknya muncul di situ koran. Itu Bun ya. Lalu tadi kan Ibu sebut ada template. Kalau minta ke personal, saya bisa kasih Bun. Cuma cara cepat sekarang kan tidak ada yang kita dibatasi, tidak ada yang membatasi. Ibu mau apa? Ibu mau cari buku, nah ini bagi Bapak Ibu guru. Ibu Bapak mau cari buku, cari artikel ilmiah, cari di Google Scholar. Itu jutaan buku, Bu. Bukan ada 5. Jutaan. Makanya sekarang, Bu, setelah corona saya jarang beli buku, Bun. Buku saya lebih banyak e-paper. Banyak di situ sekarang. Itu, Bun. Jadi Bapak Ibu, gaya selingkungnya ini adalah tergantung kita. Kita aja kekhasan cara nulis. Bolehkah di situ selingkungnya misalnya menambahkan dengan rujukan materi? Boleh. Berapa saja. Tapi jangan banyak-banyak. Mungkin satu artikel itu mungkin 2 ya. 2 menurut tokoh-tokoh tuh pandangan-pandangan para ahlinya. Gitu Bun ya. Nah, jadi izin Pak. Ya. Kan biasanya ditentukan oleh mereka, seperti kemarin kami kan diberikan kesempatan untuk misalnya menulis, tapi harus sesuai dengan template yang diminta oleh mereka. Jadi dikirim template-nya kepada kami itu. Cuma kalau yang untuk media-media yang tadi Bapak share itu kira-kira juga apakah kita harus mengikuti template dari mereka atau seperti apa gitu. Kalau baik. Yang template-nya Pak itu biasanya harus sesuai. Ya, kalau ada media begitu ikuti aja Bun, ikuti aja apa keinginannya. Nah, sama dengan Ibu, kalau nggak diikutin sama anak kan bisa sedikit, nggak ngikut sih, gitu ya. Terus yang kedua, yang media yang saya sebut tadi nggak pakai template, nggak ada. Udah langsung aja nulis, tapi ingat lihat karakteristik media tersebut, karakter media. Nah, apakah media ini condong ke politik? Condong ke kuliner. Kalau Ibu lihat ada itu tabloid namanya. Kalau ada koran-koran yang khusus untuk kriminal, ya berarti buat topik tulisan yang ada hubungan dengan kriminal. Misalnya kekerasan rumah tangga, ya. Misalnya suami hebat, keluarga kuat. Nah, kayak begitu. Itu caranya buat judul, Bun. Jangan buat topik yang sedikit menyimpang dari karakternya. Di situ aja menurut saya template menurut yang saya pahami. Misalnya, maaf yang dari ini, saya lihat ada satu media di Lombok, itu kecenderungannya ke publikasi tentang pluralisme, pendidikan plural, keragaman agama, pendidikan kemajemukan, gitu Bun. Nah, ya itu Bu, lihat karakternya. Amati, jangan amati artikel aja, tapi amati daerah paragraf pertama, kecenderungan korannya apa sih kecenderungannya, gitu Bun ya. Oke Bu Sulkia, karena terbatas waktu saya ucapkan terima kasih ya. Salam sama Pak Insya Allah, Guru, sampai Pak Kiai gitu. Kebetulan anaknya meninggal kemarin kan ditabrak di Jawa. Iya, meninggal. Oke, lanjut Bu, makasih. Ada lain? Baik, mungkin ini pertanyaan pertama Pak ya dari kolom chat. Terima kasih sebelumnya sudah jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Di sini ada yang menarik ini Pak, pertanyaannya bagaimana trik untuk menguasai perbendaharaan kosakata dalam menulis agar nanti tulisannya banyak bahasa yang ditampilkan dan saling menyambung dari saling menyambung gitu. Maksudnya agar sinkron dari kata pertama hingga kata terakhir dan tidak banyak kata yang digunakan seperti itu, Pak. Mungkin itu lebih simpelnya pertanyaannya. Silakan Pak dijawab. Gimana ya untuk kalau saya gini Bu, Bapak Muhammad Sairon, perbendaharaan kosakata dalam menulis agar nanti tulisannya banyak
membaca, baca buku, baca berita, nonton berita, lihat kejadian-kejadian. Bapak menggerutu, menggundal di belakang, itu bisa menjadi tulisan. Gitu, Bun. Nah, kalau kita jarang menafsirkan, jarang menggerutu, nerima aja, itu mengurangi kualitas kita nulis. Nah, gimana cara agar perbendaharaan kosakata kita banyak baca. Budaya literasi, Pak. Budaya dialog, gitu, Bu. Nah, Bapak Ibu kalau punya anak, latih aja sekarang budaya ngobrol, budaya bicara. Jangan dilarang. Kamu banyak omong kamu, gitu. Banyak kamu cerewet. Jangan, Bu. Biar aja anak-anak ngomong. Ya, Bu Siti ya. Kalau orang tua kita kan dulu kan ngelarang. Kalau nanya, kamu nanya-nanya melulu sih, cerewet, diam. Nah, itu yang membuat anak-anak kita kekurangan struktur perbendaharaan kata. Gitu, Bun. Nah, biar anak kita tidak seperti kita, biarkan banyak ngomong. Kalau nanya jawab sampai dia bosan bertanya. Gitu, Bu Cipta ya, karena Bu Cipta ini kelihatan terus di sini. Nah, Bu Siti Nur Hamidah. Oke, cara perbendaharaan sekali lagi banyak baca, banyak bicara. Tapi banyak orang jarang bicara tapi bisa nulis, berarti dia banyak baca. Gitu, Bun. Bawa buku-buku ini udah habis saya baca, Bu. Ketika orang bicara, saya bisa nyambung. Gitu, Bu. Sama dengan maaf saya di presenter talk show TVRI. Orang bicara itu saya nyambung, maaf aja ya, karena sering nonton TV, baca koran. Itu, Bu. Dia ngomong A, saya bisa lanjutkan. Kira gitu, maaf, sekedar contoh aja. Maaf, tidak bermaksud untuk naik diri, tidak. Tapi ini cara-cara sederhana, Bapak Ibu. Nah, yuk saya tanda Bapak Ibu, mulai besok, mulai sekarang, jangan tunggu besok. Sekarang buka searching sekarang di Google. Cari koran. Nah, Tribun, Kompas, Jawa Pos, apalagi koran-koran nasional, buka aja. Banyak sekarang, Bu, koran-koran kita. Oke ya? Jadi, termasuk yang kedua, kalau Bapak Ibu suka bermedia sosial, jangan terjebak untuk larut dalam percakapan yang tidak penting. Tapi tangkap pesan-pesan orang dalam media-media sosial itu. Itu bisa menjadi topik tulisan. Gitu, Bun. Lalu itu bisa dikutip loh, Bun. Bisa dikutip dalam tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan dalam misalnya di Facebook, di Instagram, kerumunan pembicaraan orang, itu bisa menjadi rujukan-rujukan. Gitu, Bun. Gimana cara merujuk? Ibu tulis saya dulu, nanti saya bantu. Oke? Ya, silakan. Lanjut setelah Bu Sulika, setelah Pak Saironi. Ada lagi mungkin? Sudah selesai, Pak, pertanyaan. Sudah ada 3 dari raise hand, 1 sama dari... Ibu Nur Hamidah kayak tadi nih, masih ada raise hand. Enggak, Pak, yang tadi itu dari Bapak Muhammad Saironi, Pak. Beliau yang bertanya tadi masalah perbendaharaan kosakata. Beliau tadi yang menanyakan. Oke, ini ada satu, Bu Lu. Mohon izin Pak? bertanya, apakah artikel populer bisa menambah poin pada portofolio UKIN PPG? Ujian kinerja PPG. Nah, lain topik tapi ini ya. Nanti kita japri aja dah. Nanti ini bisa lewat diskusi grup aja, Pak ya? Iya. Oke. Alhamdulillah, mungkin kita cukupkan aja ya, Pak ya, untuk materi kita pada malam hari ini. Semuanya mungkin sudah terjawab, namun saya mohon maaf sebelumnya untuk semua peserta, karena kita tidak mungkin untuk menjawab semua pertanyaan peserta gitu, Pak ya, karena ini banyak banget. Ya, nanti kita bisa lanjutkan di diskusi WA group gitu, Pak. Oke. Intinya untuk menulis itu satu, Pak ya, kita mulai saja dulu gitu ya. Karena kalau kita tidak mulai, ya kapan mulai menulis gitu. Oke, mungkin ada yang terima kasih sebelumnya, Pak, untuk materi yang sudah disampaikan. Terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir pada Zoom kita pada malam ini. Dan ada yang saya ingin informasikan untuk semua peserta. Kami akan membuka seleksi artikel populer untuk para peserta. Nanti akan kita publikasikan gratis di media online kami di radaredukasi.com. Mungkin nanti para peserta bisa memulai untuk menulis gitu ya. Dan terakhir juga ini untuk para peserta kita untuk hal administrasi terkait absensi,
terkait sertifikat dan yang lainnya, kita akan kirimkan tanggal 30 di saat selesai diskusi di grup, karena diskusi grup kita sampai tanggal 30 Bapak Ibu ya. Mungkin nanti bisa dimanfaatkan sebaik mungkin beberapa hari yang akan, mungkin tinggal 2 hari jadinya Pak ya, sampai tanggal 30. Nanti ketika kalau ada Bapak Ibu yang bagus artikelnya, nanti kita bisa publikasikan di media kita secara gratis. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam kita ini, materi kita. Baiklah, jika ada Bu Lulu, ya Pak. Bu Lulu, karena ini terakhir ya, saya minta maaf dulu ke peserta ya, singkat aja. Saya minta maaf pada Bapak Ibu, mungkin ada yang kurang berkenan ya. Mungkin ada yang kurang berkenan tadi dari pembicaraan dan sebagainya, mohon dimaafkan. Saya berharap Bapak Ibu cepat nulis. Kalau Bapak Ibu anggap ini menarik, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya yang kurang, mohon maaf ya. Saya berharap ibu-ibu segera menulis. Karena kalau menulis, ibu bapak tambah gagah, tambah cantik, dan tambah awet muda. Makasih ya dari Lombok. Saya ucapkan untuk Bapak Ibu semua se-Indonesia. Terima kasih Pak atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kata yang salah selama acara berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.